Hari ini tim News Network TV akan membidik usaha rakyat di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dengar-dengar di sana banyak lokasi lapak-lapak kerajinan tangan yang unik-unik dan menarik. Nah, kita akan bertolak dari Kota Manado menuju Kota Tomohon. Akan memakan waktu 45 menit dengan berkendaraan roda 4. Nah, ini tempatnya. Lokasi tempat berdirinya lapak-lapak kerajinan ini terletak di Kelurahan Cinilow, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Lapak-lapak ini berjejer di sepanjang jalan menuju Kota Tomohon. Di sini bermacam peralatan rumah tangga, baik dia terbuat dari bambu, dari rotan, dari batu-batuan, dari tanah liat, dari papan atau pohon bekas. Semua diolah menjadi bahan yang bisa dijadikan uang. Kece bukan? Namun sayang, ternyata pengrajin di sini banyak yang tidak merasakan bantuan dari pemerintah. Salah satunya ibu yang satu ini. 15 tahun menjadi pengrajin dan menjual berbagai produk dari kerajinan. Keluarga ini tidak pernah tersentuh bantuan dari pemerintah. Entah alasannya apa, namun keluarga ini masih terus menjadi pengrajin dengan modal sendiri. Nama saya Inasro Pangalila. Sudah berapa tahun menjual-jual kerajinan seperti ini? Sudah sekitar 15 tahun. UKM seperti ini dibawa koperasi atau usaha sendiri? Usaha sendiri. Sudah ada ke pemerintah membantu? Belum. Sampai saat ini? Jadi modal sendiri? Iya. Ini apa saja yang dijual di sini? Ini dang susiru, ini pot-pot bunga, lisung-lisung, tanpa masa obat itu, kure-kure, tutup saji, yang lampu-lampu, keranjang-keranjang. Ini dari mana? Yang datang ngedrop itu ini dari mana? Oh, ada yang dari Pulutan. Ini dari Pulutan Tondano. Kalau ini dari Gorontalo. Kalau ini dari Torang, dari Tomohon, Cinilow. Itu dipesan atau gimana? Dipesan. Biasanya untuk per hari itu berapa banyak yang terjual? Tergantung pembeli. Rupa ini masih corona. Nah, dampak dari corona sendiri untuk pedagang UKM seperti ibu bagaimana? Apakah terjadi penurunan pendapatan atau tidak? Yang pertama-tama itu penurunan sekali. Kali ini coba agak normal sedikit. So agak lumayan ng pendapatan. So
bagaimana perbandingannya pendapatannya berapa? Oh, sebelum corona lebih banyak. Ini rata-rata berapa berkisaran yang dijual harganya? Kayak ini 75 lisung kayu. Lalu lisung batu ada 250, ada yang 150. Kayak ini vas bunga 50.000. Ini 35. Ini bakar-bakar ikan 35.000. Ini potong-potong telenan 30. Sapu lidi ada yang 15. Inilah tempat lapak para pedagang atau pengrajin UMKM yang ada di Kota Tomohon. Lapak ini sendiri dari pengakuan pemilik kerajinan, mereka belum pernah tersentuh oleh bantuan dari pemerintah sama sekali. Bahkan tahun 2020 hampir berakhir, tapi tak kunjung menerima bantuan dari pemerintah. Seperti yang dijanjikan oleh Presiden bahwa nantinya para pengrajin atau pengusaha kecil akan dapat bantuan 50% dari dana dari pemerintah. Nah, sangat diharapkan usaha-usaha seperti inilah yang akan tersentuh oleh bantuan-bantuan tersebut. Sebab banyak sekali kenyataan dan fakta di lapangan bahwa masih banyak pengrajin, pedagang yang belum sama sekali menerima bantuan. Mereka berharap ada bantuan pemerintah yang akan turun dikucurkan untuk usaha kecil menengah yang mereka geluti. Gayung bersambut beberapa waktu lalu melalui Kemenkumham menginformasikan bahwa ada ketetapan baru yang diterobos oleh Presiden Republik Indonesia untuk UKM-UKM yang ada di seluruh Indonesia, tentu termasuk yang ada di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Trans Sumatera sudah bisa terwujud. Di Manado, Bitung, Manado sudah dibangun, dan ini di beberapa daerah semua sudah terwujud dan akan diselesaikan. Nah, ada persoalan kita adalah soal perizinan. Indonesia terkenal dengan soal perizinan yang ruwet, maka undang-undang cipta kerja memangkas dan menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan itu untuk penyederhanaan reformasi birokrasi, ya. Dan ini tujuannya adalah supaya terwujud transformasi ekonomi. Bapak Ibu sekalian, keseluruhan agenda prioritas tersebut disusun untuk mencapai tujuan strategis pemerintah antara lain dalam penciptaan lapangan kerja. Bapak Presiden meminta agar setiap hal yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja diberikan ruang dan pelayanan yang sebaik-baiknya. Untuk mewujudkan tujuan ini, Bapak Presiden juga meminta agar Indonesia dapat menjadi tempat yang ramah bagi para investor melalui penyederhanaan berbagai peraturan yang dinilai berbelit-belit dan menghambat investasi. Kalau kami di Medan, ini Pak Kapolda, Pak Pangdam ini orang Sumatera Utara. Kalau di kampung kami di Sumatera Utara dikatakan, kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipisah, mengapa harus dipermudah? Nah, sekarang mindsetnya harus diputar. Kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit? Transformasi mindset, transformasi kultur, transformasi birokrasi. Karena kita bersaing, seperti dikatakan oleh Bapak Presiden selalu, di dalam dunia yang semakin bergerak cepat, persaingan antar negara bukan antara negara besar dengan negara yang kecil, tetapi adalah negara bahkan dari sumber daya alamnya, tetapi siapa yang paling cepat dia dapat. Ini menjadi sangat penting. Mengapa perpindahan perusahaan-perusahaan yang pindah pada waktu perang dagang antara Amerika dan China, mengapa perusahaan-perusahaan dari China pindah ke Vietnam bukan ke Indonesia? Ini yang membuat kita terlambat. Investasi, pertumbuhan ekonomi, kalau APBN kita itu hanya menambah sekitar 15%
15% untuk pertumbuhan ekonomi. Lainnya itu adalah tadi ini investasi dalam negeri, investasi dalam luar negeri, masuk ke dalam. Nah ini makanya kita membuat undang-undang cipta kerja. Nanti akan saya berbicara sedikit hal-hal yang menjadi sumber-sumber kontroversi yang tidak dilihat dengan baik di dalam undang-undang yang kita sahkan tersebut. Bapak Ibu sekalian, proses penyederhanaan regulasi tersebut sebenarnya telah mulai dilakukan pemerintah sejak tahun 2016. Tercatat lebih dari 3.000 peraturan daerah terkait investasi dipangkas dan direvisi. Selanjutnya pada tahun 2018 Bapak Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, memangkas izin usaha dari semula 537 menjadi 237 izin melalui sistem online single submission yang kita sebut OSS. Tapi kita lihat masih ada syarat-syaratnya, maka harus direform dengan undang-undang cipta kerja. Nah, kita berupaya untuk terus memangkas dan membuat diregulasi sehingga kita harapkan masuk dalam peringkat lower 40s. Ya. Masa kita kalah dengan Vietnam? Masih ada penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU dengan mengedepankan mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang dengan menyelesaikan masalah. Negara akan membantu UKM-UKM dari daerah-daerah dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Nah, bagi pengrajin yang belum pernah menerima bantuan ataupun sudah pernah menerima bantuan, namun jumlahnya masih sangat terbatas, ini kesempatan kalian.